Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala subhanahu fi muhkami kitabih wa 'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Faqala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ustaz Harus Handaru, baru saja meninggalkan kita. Yang saya hormati Habib Dr. Fahmi Alaidrus, anggota DPR RI, sekaligus Ketua DPP Bidang Kesra. Kemudian Ustaz Ahmad Ru'yat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ustaz Agus Salim ELC, Ketua DPD Kabupaten Bogor. Berikut seluruh pimpinan DPTD PKS Kabupaten Bogor, para anggota DPRD Kabupaten Bogor. Terlewat, mohon maaf, Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin. Salam ke Pak Ahmad Yasin, Bu Ade. Ya, di antara bupati yang paling akrab saat saya jadi gubernur adalah Bupati Bogor, yaitu Pak Rahmat Yasin saat itu. Alhamdulillah. Kemudian para ketua DPC, ketua DPRA, para kader seluruhnya, alhamdulillah. Di pagi menjelang siang ini kita berada pada acara halal bihalal via virtual yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, ternyata menurut pengakuan Ibu Bupati ini pertama ya, partai yang pertama kali ini menyelenggarakan halal bil halal via virtual. Alhamdulillah. Kita bersyukur bertemu dalam silaturahim ini. Tentu silaturahim ini adalah silaturahim pasca Idul Fitri yang biasa kita sebut dengan sebutan khas Indonesia, halal bil halal. Jangan tanya artinya karena tidak ada yang tahu arti halal bil halal seperti apa. Yang jelas inilah sebuah istilah yang sangat unik yang pertama kali dikemukakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU ya, Nahdlatul Ulama. Saat itu di masa Presiden Soekarno ada sebuah kegentingan, ada sebuah ketegangan di antara faksi, di antara kelompok masyarakat, di antara anak-anak bangsa. Kemudian ingin ada sebuah pertemuan yang menyejukkan. Kemudian Bung Karno berkonsultasi dengan Kiai Wahab Hasbullah. Kata Kiai Wahab, udah kumpulkan saja bersalam-salaman, di situ ada ceramah rohani, sebutlah acaranya halal bil halal. Ya, itu adalah sejarah mengapa ada kalimat halal bihalal. Sesungguhnya adalah silaturahim. Tapi ini jadi tradisi yang baik. Ya, jadi adat muhakamah, tradisi yang baik yang patut kita jaga bersama-sama sebagai sebuah tradisi kekhasan keislaman yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi ini adalah tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karenanya masuk dalam kategori kaidah fikih namanya al-adatu muhakamah. Ya. Dan nanti banyak lagi kalau kita cerita ada muhakamah, tradisi-tradisi yang sangat banyak di masyarakat Indonesia, termasuk di masyarakat Jawa Barat. Hadirin sekalian, atas nama pribadi, atas nama tentu saya sebagai Ketua DPP Bidang Kaderisasi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum min aida wa faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita bersama seluruh ibadah-ibadah yang menyertai ibadah puasa kita, tarawih, tilawah, tadarus dan lain sebagainya, qiyamul lail, doa, zikir, dan kemudian mudah-mudahan kita semua ada pada posisi aidin, kembali kepada kefitrahan, faizin, mendapat kesuksesan, ridho dan surga di hari akhirat kelak nanti. Dan kemudian kullu amin wa nahnu bi khairin. Mudah-mudahan sepanjang tahun ke depan sampai tahun ke depannya lagi wa nahnu bi khairin. Kita semua selalu berada dalam kebaikan insyaallah. Hadirin sekalian, para kader yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita,
kita alhamdulillah. Ini yang membuat orang lain seringkali bingung karena kaum muslimin selalu alhamdulillah apapun keadaannya. Sampai-sampai di Saudi Arabia ada seorang non-muslim masuk Islam gara-gara orang-orang muslim yang kena musibah itu tenang saja. Bahkan ucapannya selalu alhamdulillah. Memang di antara hikmahnya adalah kita bisa bertemu secara virtual. Ustaz Haru tadi ada tiga acara ya. Luar biasa. Saya juga ada 3 acara hari ini. Nanti siang jam 1 ada acara. Barusan disambi dengan Halabihala PUI Jawa Barat. Ya. Kemudian nanti bisa hadir di semua tempat secara virtual. Gara-gara teknologi yang tentu saja penggunaannya dipicu oleh COVID-19. Karena coronavirus disease 19 atau COVID-19. Oleh karena itulah saya teringat dalam situasi apapun jadinya adalah kebaikan bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min. Mari kita sebagai partai politik, sebagai entitas politik dan dakwah sekaligus, kita terus hadir ya untuk perbaikan, untuk kesejahteraan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah saya apresiasi, semua orang banyak mengapresiasi atas peran PKS dalam COVID-19 ini. Alhamdulillah nampaknya kita bisa memelopori ya bersama kelompok-kelompok yang lain, bahkan mungkin dalam pelaporan ini kita bisa dikatakan paling depan ya dalam COVID-19 ini. Kita akan terlibat baik secara nasional di DPW tingkat DPW maupun tingkat DPRD di lapangan. Luar biasa kesertaan kita dalam menyelesaikan secara bersama-sama bernegara ya. Yang pertama, negara itu bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, negara hadir untuk menghadirkan rasa aman bagi warga dan masyarakatnya. Tentu kita tidak cukup dengan aman saja dan sejahtera saja, karena kita ini makhluk abadi, makhluk yang Allah ciptakan dan tidak pernah sirna dari kehidupan. Ingat kita makhluk abadi ya, karena kita sama kita juga ingin menghadirkan ubudiyah total, tauhid yang benar, akidah yang lurus hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa menghadirkan keselamatan yang berkepanjangan, berkeabadian sampai ke negeri akhirat kelak nanti. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Dan kemudian tentu sebagai partai politik nampaknya kita alhamdulillah sudah ada pada posisi yang benar ya sebagai partai politik dari sisi kelembagaan. Kita tentu memiliki atau menganut tata nilai yang bersumber dari wahyu, ya value yang bersumber dari wahyu dari Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga kita value yang kuat. Pada saat yang sama, organisasi itu katanya akan sangat kuat. Selain value-nya kuat, juga adalah kohesivitasnya kuat. Alhamdulillah akidah ya bersumber dari wahyu, maka kohesivitas pun, ukhuwahnya pun, daya rekat yang bersumber dari akidah Islam. Dan kita dalam tafsir disebutkan kita boleh berdoa, boleh melaksanakan syariat agama syariat sebelumnya, karena syar'u man qablana syar'un lana. Syariat nabi-nabi sebelum kita adalah syariat bagi kita semuanya sepanjang tidak dinasakh oleh syariat terakhir, syariat yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah nampaknya ke depan Pak Ahmad Ruyad ini kita harus punya 2 kategori kader ya, kategori kader. Kategori kadernya itu kategori kejiwaan. Yang pertama adalah level of confidence. Harus memiliki kemampuan, kepercayaan melebihi kemampuan orang lain. Ya. Karena seseorang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberi sesuatu. Ya, tapi sahibu syai'ati. Tapi seseorang yang punya sesuatu, punya pikiran besar, ya, punya kemampuan besar, punya cita-cita besar, insya Allah akan bisa memberi sesuatu kepada orang lain dan kemudian secara bersama-sama membangun masa depan kita secara bersama-sama. Saat yang sama tentu selain kita harus punya kemampuan melebihi kemampuan orang lain, kemudian kita harus memiliki pemahaman melebihi pemahaman orang lain, memiliki pengetahuan melebihi kemampuan pihak lain. Maka saat yang sama ini perjuangan kita panjang ke depan. Ya, perjuangan politik kita sangat panjang ke depan. Oleh karena itulah pada saat yang sama stamina pun kita harus juga kuat. Level of endurance ya, kekuatan stamina, daya tahan kita juga harus kuat. Confidence kita juga harus kuat, endurance kita juga harus sangat kuat.
Nanti sekalian, mudah-mudahan tanda-tanda kemenangan kita ke depan, insya Allah akan terus semakin hadir ya. Kita bersyukur dari pemilu ke pemilu kita menjadi lebih besar lagi. Tentu kita berjuang bersama-sama partai, kekuatan politik, anak bangsa yang lain. Dan Kabupaten Bogor tentu sangat istimewa. Mengapa istimewa? Sebab Bogor adalah kabupaten dengan penduduk paling besar di Indonesia. Saya tidak mau menyebut di dunia ya, di dunia kalah. Tapi yang jelas di Indonesia adalah kabupaten dengan penduduk yang paling banyak di dunia. Betul kata Ibu Bupati, di tempat lain penduduk sebuah kabupaten itu hanya 200.000, hanya 150.000. Sampai di zaman saya aja sudah sampai 5,4 juta ya. Saya khawatir sekarang sudah 6 juta, apalagi ada booming bayi nanti pasca Covid ini. Jangan-jangan tahun 2021 penduduk Ibu Bupati ini sudah sampai di angka 6 juta ya, satu kabupaten. Oleh karena itulah nampaknya memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bogor Barat juga mungkin perlu digagas kembali supaya beban Bogor tidak terlalu besar ya, karena seringkali bagian-bagian dari pembagian keuangan, pembagian bantuan dari pusat itu biasanya ya tidak menghitung berapa jumlah penduduknya, yang dihitung kabupatennya saja. Ya seperti bantuan beras gratis ya dari Bulog, kan masing-masing bupati itu mendapatkan jatah untuk mengelola ya beras di Bulog, kalau ada bencana itu 100 ton. Kemudian gubernur 200 ton. Ya tentu ya bagi yang berpenduduk 5 juta lebih seperti Kabupaten Bogor 100 ton. Bagi berpenduduk 50.000 orang 100 ton juga. Sama di Jawa Barat juga penduduknya 49 juta 200 ton. Kemudian kabupaten yang penduduknya hanya 1,5 juta atau 1 juta lebih di Gorontalo juga sama 200 ton. Makanya dulu zaman saya persediaan beras di provinsi itu 200 ton ditambah dengan 32.000 ton yang dibeli oleh APBD. Khawatir tidak cukup kalau ada bencana-bencana berat pada saat itu. Sehingga Jawa Barat ada jatah dari pusat 200 ton, kemudian beli oleh APBD 32.000 ton. Sehingga jumlahnya menjadi 3.400 ton ya. Karena kita memiliki 3.200 di luar jatah dari pemerintah pusat. Nah, hadirin sekalian, tentu ke depan DPD Kabupaten Bogor harus menampakkan kinerja yang terbaiknya, apalagi 2024 nanti ya pertarungannya sangat luar biasa, persaingan dan kompetisinya untuk meraih kebaikan bersama-sama. Fastabiqul khairat insyaallah. Dan untuk entitas politik itu kan tanda-tanda kemenangannya sederhana. Ya, tanda-tanda kemenangannya adalah ya banyaknya kader, banyaknya anggota terdaftar, kemudian banyak konstituen yang memilih kita, yang dibuktikan oleh konstituen yang memilih kita pada saat pemilu 5 tahunan. Itulah tanda-tanda besarnya sebuah partai politik. Tentu di samping manajemen organisasinya, penguasaan teknologinya, penguasaan pemahaman kebangsaan dan pemahaman pengelolaan kenegaraannya, tapi pada saat yang sama untuk membuat atau melihat ukuran partai kita itu sudah sejauh mana besarnya, itu tentu saja ukurannya ya kursi ukurannya. Ukurannya kursi ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 50 kursi di DPR RI dari 575 kursi. Ya tentu masih kecil banget dibandingkan dengan kursi yang tersedia ya. Kalau kita ke depan sudah bisa meraih 250 kursi dari 575 kursi, wah ini dahsyat, ini baru. Ya. Insya Allah itu harus menjadi cita-cita kita. Tidak mungkin ada sesuatu yang besar kecuali kecil terlebih dahulu ketika kita mulai. Ya, tetapi mulainya itu dengan cita-cita besar. Jadi begini, tidak pernah ada cita-cita besar, tidak pernah ada keberhasilan besar tanpa cita-cita besar. Cita-cita besar, keberhasilan besar pun dimulai dengan keberhasilan kecil terlebih dahulu. Tetapi tidak mungkin ada sekelompok masyarakat yang berprestasi besar tanpa cita-cita besar. Sekali lagi, saya ulangi, tidak pernah ada karya besar, prestasi besar tanpa cita-cita dan mimpi besar terlebih dahulu. Meskipun mimpi besar dan cita-cita besar itu pun untuk sampai kepada karya besar dan prestasi besar itu dimulai dari kecil terlebih dahulu.
Begitu kaidahnya. Tapi kalau sekelompok orang dari awal cita-citanya kecil, jangan harap punya prestasi besar. Jangan harap punya kemenangan besar. Jadi kita mutlak memiliki cita-cita besar untuk sampai kepada kemenangan besar di masa depan, insya Allah. Dan mudah-mudahan kemenangan tersebut diberikan contoh di Kabupaten Bogor, mengingat Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten dengan penduduk yang paling banyak, sehingga kemenangannya akan sangat terlihat dan signifikan, menjadi contoh bagi kabupaten yang lain di negeri kita di Indonesia ini. Tentu tanda-tanda kemenangan tadi saya sebutkan, banyaknya kader, ya, banyaknya konstituen, sehingga saya ingin mengatakan bahwa buatlah program-program kerja di Kabupaten Bogor ini dengan semangat Madrasah Ramadan, dengan stamina yang baru, ya, sebagai efek positif dari Madrasah Ramadan tersebut, sebuah lompatan ke depan untuk memperbanyak kader secepat-cepatnya dan untuk memperbanyak konstituen yang dibuktikan dengan kemenangan pada tahun 2024 yang akan datang. Tentu tidak mustahil kalau di tahun 2024 PKS di Kabupaten Bogor menjadi pemenang nomor 1 dengan prosentase raihan suara yang signifikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Dan kemudian tentu tanda-tanda kemenangan selain ditandai dengan ya banyaknya kader dan banyak konstituen, juga tentu saja ditandai dengan kokohnya organisasi ya. Sebab biasanya organisasi yang kokoh, ya, bercita-cita besar, bervisi besar, pemimpinnya bervisi besar, kemudian insya Allah raihan dalam bentuk konstituen yang banyak dan kader yang terus bertambah yang secara signifikan, itu betul-betul akan terjadi dengan baik manakala ditopang oleh kekokohan organisasi, insya Allah. Nah, kemudian tanda-tanda kemenangan yang lain juga, tanda-tanda kemenangan berikutnya, ya, tentu pengejawatan berikutnya dari kader yang banyak dan konstituen yang banyak tersebut ada pada kursi. Kursi bertambah, maka tentu saja ini adalah bagian dari tanda-tanda kemenangan kita ke depan, insya Allah. Karena kita entitas politik dan entitas dakwah sekaligus, atau entitas dakwah sekaligus entitas politik, ya. Itulah yang melekat pada kita sebagai Partai Keadilan Sejahtera. Dan kemudian selain tambahan kursi di DPRD Kabupaten, di DPRD Provinsi, di DPR RI juga tentu saja kita ya bercita-cita untuk masuk ke ruang eksekutif, ya. Ke ruang eksekutif, karena kalau kemenangan di eksekutif dan pada saat yang sama kemudian juga kita menang di legislatif, ini insya Allah ada kenyamanan tersendiri karena kita bisa berbuat masif, lebih baik dan lebih memungkinkan. Karena kata Imam Mawardi, tabiat kekuasaan, tabiat pengorganisasian yang besar, yang memiliki kewenangan besar terhadap publik, itu tabiatnya adalah bisa memasifkan kebaikan, ya, secara cepat. Begitu hadirin sekalian. Jadi barang siapa yang ingin bisa memasifkan kebaikan, masuklah ke ruang kekuasaan, masuklah ke ruang kebijakan. Ya, saya sering mencontohkan di Jawa Barat waktu itu, ya. Ya, dulu program ruang kelas kan hanya 300, naik ke 600. Alhamdulillah tahun 2011 kan bisa naik ke 6.000. Ya, sehingga alhamdulillah angka partisipasi, capaian angka partisipasi SLTA di Jawa Barat meningkat tajam. Ya. Pada tahun 2008 saat itu saya masih ingat jumlah siswa-siswi SLTA di Jawa Barat, SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu 840.000. Tapi pada saat 2018 saya tahun ke-10 lewat bangunan ruang kelas baru dan bantuan-bantuan pendidikan yang merata di berbagai tempat, alhamdulillah ya jumlah murid SLTA-nya naik dari 840.000 ke 2,1 juta jiwa. Itu saya kira Pak Ahmad Rukyat menjadi saksi sejarah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan dilanjutkan terus prestasi tersebut, ya, dan kemudian kita pun ya di 2024 melanjutkan, ya, 5.000 merebut kembali, insya Allah. Begitu kalau politik kan ya ada kompetisi yang jelas, ya. Siapa yang besar itu tidak hanya mengakukan saya paling besar, tidak. Ya, saya paling besar dibuktikan dengan suara paling banyak, kursi juga paling banyak, termasuk di Kabupaten Bogor. Insya Allah tahun 2024 nanti, ya, nanti boleh jadi bisa bekerja sama dengan Ibu Bupati, bareng-bareng maju ke depan, dan kemudian salah satunya kader PKS, atau situasinya yang nanti ke depan bisa kita lihat, ya. Yang jelas kita harus membangun kekokohan pertemanan, kekokohan persahabatan, kekokohan kerjasama, ya, dengan berbagai pihak, termasuk terutama dengan pihak pemerintah, yaitu pemerintah Kabupaten Bogor,
yang saat ini dipimpin oleh Bupati Ibu Ade. Kemudian hadirin sekalian yang Allah muliakan, nah oleh karena itulah kemudian caranya adalah kemudian kita harus memiliki kejiwaan ya sebagai seorang kader, sebagai partai politik yang tidak punya hambatan psikologis apapun dengan masyarakat. Tidak punya hambatan psikologis apapun dengan masyarakat. Ya, ini pengalaman saja. Pengalaman saat saya berkunjung ke Turki. Ya. Saya bertemu dengan beberapa wali kota di Turki. Ketika saya nanya, wahai teman-teman bupati, wali kota di Turki ini, di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Turki, ya kelompok mana sajakah yang menjadi prioritas bagi AK Parti? Kata mereka seluruhnya. Pokoknya siapapun kelompok masyarakat, seluruhnya menjadi target utama kami untuk menjadi suara. Jawabannya seperti itu. Saya tanya sekali lagi, siapa yang jadi prioritas? Seluruhnya. Nah, berarti kan seluruhnya. Baik itu pelajarnya, mahasiswanya, pemudanya, masyarakat terpelajarnya, kelas menengah ke atas secara pendidikan maupun secara ekonomi, termasuk masyarakat kebanyakan. Nah, di Indonesia itu ada 3 kelompok masyarakat yang paling banyak, petani, nelayan, dan buruh. Oleh karena itulah, barang siapa yang bisa masuk ke ceruk yang paling besar, yaitu petani, nelayan, dan buruh, insya Allah biidznillah di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor masih bisa menjadi pemenang, insya Allah. Dan sekalian, makanya saya menawarkan 3 hal ya. Saya sebut dengan al-mafhumul jadid, ya, konsep baru, pemahaman yang harus disegarkan. Ya. Ada 3 pemahaman yang harus kita segarkan. Mafhumus sahih, ya, lil qadaya al-muhimmah. Pemahaman yang harus benar, yang harus kita segarkan, ya terkait dengan urusan-urusan sangat besar ke depan. Yang pertama adalah pemahaman keagamaan. Hadirin sekalian, mari kita pahami pemahaman keagamaan kita dengan pemahaman yang komprehensif, yang moderat sekaligus menyatukan. Ya, saya setelah membaca berbagai literatur, terutama literatur yang ditulis oleh Kiai Hasan, ya dengan 20 prinsip-prinsip memahami keagamaan. Ternyata ya saya bisa menyimpulkan, ini kesimpulan saya ya, jangan kalau nanti ada orang yang mengatakan 3 ini dari mana, ya bilang saja dari Kang Aher. Saya menyimpulkan bahwa kita mengumpulkan karakter keagamaan kita, pemahaman keagamaan kita dengan 3 kalimat yang mudah. Yang pertama, mari kita pahami agama ini dengan pemahaman komprehensif, menyeluruh, udkhulu fis silmi kafah, ya. Yang kedua, mari kita pahami dengan pemahaman yang wasatiyah, pemahaman yang moderat, ya. Pemahaman yang moderat, pemahaman yang pertengahan. Ya, tidak memudah-mudahkan, tidak juga menyulit-nyulit, di tengah-tengah saja. Khairul umur awsatuha. Kata Rasulullah, kata para sahabat Nabi terkait dengan Rasulullah, ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun itsman. Tidaklah Rasulullah diberi pilihan 2 pilihan, kecuali pilihannya itu memilih yang termudah, ya, sepanjang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rileks saja. Saya terkena dengan kalimat Gus Baha, kata dia, Rasulullah itu memahami agama dengan rileks. Mengajar agama dengan rileks, tidak tegang. Ya, kalau kemudian tegang, nanti akan mencari bukan agama, akan mencari hiburan yang kemudian jadi salah gitu. Mendingan kita hadirkan agama dengan rileks. Ya, rileksnya itu rileks banget, siapapun Rasulullah terima. Sampai-sampai ada seorang anak muda masuk ke masjid, terjadi kegaduhan. Mengapa terjadi kegaduhan? Karena ketika dia masuk ke masjid, dia bilang, wahai sahabat-sahabat Muhammad, saya datang ke sini mau masuk Islam. Ya udah, silahkan masuk Islam. Tapi dia bilang, saya mau masuk Islam dengan syarat. Syaratnya adalah saya ingin, ya, setelah saya masuk Islam, saya masih diperbolehkan, diizinkan untuk berzina. Wah, sahabat Nabi kan semuanya pada teriak, apa-apaan ini gitu. Luar biasa, ya. Luar biasa ributnya saat itu. Ketika ada seorang anak muda dengan terang-terangan, saya mau masuk Islam dengan syarat saya mau berzina terus. Ya, ternyata ketika Rasulullah mendengar ada keributan, ada apa? Kata Rasulullah, disebutkan ada sebuah kejadian. Ternyata kemudian kejadiannya disebutkan, kemudian kata Rasulullah, coba panggil anak muda tersebut menghadap saya. Sambil rileks, sambil senyum,
Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya saya bisa zina. Gitu. Oh begitu, baik. Rasulullah silahkan baca syahadat dulu ya. Baca syahadat selesai, masuklah Islam. Selesai baca syahadat, kemudian ditanya, wahai fulan, tidakkah kalau kamu berzina dengan perempuan? Iya, dengan perempuan gitu. Terus kata Rasulullah, bagaimanakah kalau ibu kamu dizinahi orang? Kamu senang tidak? Tidak. Anak perempuan kamu? Tidak. Bibi kamu? Tidak. Adik perempuan kamu? Tidak. Ya begitu pula orang lain dizinahi oleh kamu tidak senang juga. Gitu. Mikir gitu kan. Setelah itu dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam dan insya Allah saya akan meninggalkan zina. Seperti itu ya. Jadi santai seperti itu hadirin sekalian. Luar biasa Rasulullah menghadapi situasi dengan sangat santai, rileks ya. Dan kemudian masuk ke ruang pikiran seseorang. Hadirin sekalian, hati-hati dengan ketegangan kejiwaan, ketegangan hubungan dengan masyarakat kita. Jadi dalam segala hal kita, pokoknya situasinya kita buat santainya supaya semua orang nyaman menerima apa yang kita ungkapkan sebagai berita kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berita kebenaran dan hadis-hadis Nabi sebagai berita kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, yang saya inginkan adalah sekali lagi wasatiyah dan kemudian menyatukan ya. Jadi syumuliyah, komprehensif, wasatiyah, moderat, dan tauhidiyah menyatukan. Hadirin sekalian ya. Jadi ya sepanjang siapapun di antara anak bangsa yang beragama Islam, kemudian kita sapa dengan baik. Anak bangsa yang non-muslim, sama-sama anak bangsa kita sapa dengan baik. Kemudian ada perbedaan di antara kita hormati perbedaan tersebut dengan baik. Ada persoalan, kita bahas persoalannya. Jangan langsung kemudian menjudge, mencap, menstigma seolah-olah itu adalah sebuah perbuatan yang buruk. Tadi sekalian ya. Jadi saya sering ngebahas dengan berbagai kalangan tentang tahlilan ya, tahlilan. Saya mungkin para ulama yang mengislamkan se-Jawa, yang mengislamkan se-Sumatera, yang mengislamkan se-Indonesia hampir diislamkan oleh para ulama dan para dai, para wali, kita mungkin tidak tahu perilaku sebuah tradisi yang ada setelah kematian di masyarakat Jawa, pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Gak mungkin tidak tahu. Ternyata mereka memahami dengan pemahaman yang sangat hebat, pemahaman yang moderat dan menyatukan pada saat yang bersamaan. Mengapa? Karena Islam itu adalah sebuah agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang adaptif terhadap budaya, adaptif terhadap tradisi. Tidak pernah mencacat tradisi. Nah, tradisi yang baik langsung dihukumi sebagai alat. Tradisi yang buruk langsung kemudian diperbaiki. Di mana keburukannya? Kalau ada al-urful khati, tradisi yang buruk, ya, kemudian si tradisi yang buruk tersebut dilihat keburukannya di mana. Ternyata tidak buruk seluruhnya, buruk di beberapa sisi. Nah, tradisi yang buruk itu atau al-urful khati, diperbaikilah keburukannya di sisi mana keburukannya. Nah, kemudian ketika keburukannya diperbaiki, yang bertentangan dengan syariatnya diperbaiki, maka berubah dari al-urfu al-khati menjadi al-urfu as-sahih. Nah, idza kana al-urfu al-khati taghayyara ila al-urfu al-sahih fa dakhala fil qa'idatil 'amah al-fiqhiyah al-usuliyah al-'adatul muhakkamah. Gitu ya. Ini Pak Ahmad Riyad pelajaran Libya sedikit ini. Tapi di tatbik contohnya contoh ke-Indonesiaan ke Jawa Barat. Jadi para wali menemukan, oh ini tradisi setelah kematian, kemudian yang ada adalah puja-puji para dewa dan dewi, dirubah puja-puji para dewa dan dewinya, kemudian formatnya dibiarkan, kemudian diisi dengan zikir dan doa kepada Allah, zikir tahmid dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan zikirnya la ilaha illallah, maka disebut perilakunya tahlilan. Enggak ada masalah kan begitu? Ini yang ingin saya kemukakan ya. Jadi kita tidak ada hambatan dengan urusan-urusan pemahaman keagamaan sepanjang pemahaman keagamaan tersebut itu adalah ada asal usulnya, ada payung hukumnya. Itu hadirin sekalian ya. Dengan demikian kita bisa masuk ke semua lini kehidupan ya yang dalam konteks keagamaan tanpa ada hambatan apa-apa. Kalau di sebuah tempat kita jadi imam kemudian tidak ada kunut, kita nggak usah kunut. Contohnya ada.
di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Hambali, di zaman Imam Hanafi, orang-orang Irak ketika ke Mesir, jadi imam dia kunut menghormati penduduk Mesir yang kunut. Orang Mesir ketika ke Irak tidak kunut menghormati orang Irak yang tidak kunut. Ada contohnya. Buya Hamka dengan dengan tokoh-tokoh NU juga memiliki contoh yang sama. Itu hadirin sekalian ya. Jadi rileks saja, tidak tegang ya memahami hal seperti ini. Rileks, tidak tegang, kita masuk ke semua lini, insya Allah kita bisa terima dan kita bisa menjadi kelompok partai yang paling besar di masa depan dan mengelola negeri ini dengan pengelolaan yang amanah ya, dengan pengelolaan yang sesuai dengan amanat rakyat, petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekalian ya, pemahaman keagamaan yang komprehensif, kemudian moderat, wasatiyah, dan kemudian menyatukan tadi sekalian ya. Saya dulu waktu jadi gubernur kan luar biasa gara-gara membaca kunut. Mengapa saya cerita kunut? Karena kita seringkali diragukan. Padahal saya semenjak kecil lahir sudah kunut, gitu kan? Sudah kunut dari dulu, ya. Saya didatangi oleh sekelompok ulama yang memiliki pesantren rata-rata. Ini periode kedua nih. Jadi saya periode kedua mau maju ke periode kedua itu. Periode pertama 5 tahun mau maju ke periode kedua masih ada yang meragukan, ya. Masih yang meragukan keaswajaan saya, Ahlussunnah wal Jamaah saya, begitu. Sehingga ada sekelompok masyarakat pesantren yang mau datang, 10 orang pemimpin pesantren, tapi akhirnya yang datangnya bukan 10 orang, tapi 60 orang. Sehingga masjid di belakang, masih baru lihat, masjid di belakang Pakuan tuh, itu penuh. Penuh oleh 60 orang para kiai. Nah ketika saya masuk, datangnya subuh, padahal janjiannya jam 8 pagi, tapi subuh udah datang. Kemudian saya datang, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian setelah itu saya persilahkan mereka untuk menjadi imam, gak ada yang mau jadi imam. Ternyata dalam hati saya ini mau ngetes kunut saya kelihatannya nih. Gitu. Ya, gitu ya. Kemudian saya akhirnya menjadi imam, saya baca kunut saya lebih panjang karena pakai kunut nazilah. Setelah selesai wirid, selesai salat subuh dan wirid, maka pimpinan rombongan berdiri kemudian mengatakan bahwa insya Allah kita sudah gak ada keraguan lagi hari ini. Kang Aher ternyata Ahlussunnah wal Jamaah, kita sepakat di periode yang akan datang dipilih kembali menjadi gubernur periode yang kedua. Kan sederhana kan? Urusannya sederhana, terbuka, rileks, kemudian dapat suara ratusan ribu hanya gara-gara salat subuh bersama. Kan gratisan, nggak banyak biaya yang keluar. Yang kedua, hadirin sekalian, pemahaman, selain pemahaman keagamaan, juga ada pemahaman kebangsaan. Pemahaman kebangsaan. Umat dan bangsa tentu sangat amat dekat. Di negeri ini umat mengisi 90% bangsa. Bangsa isinya 10% adalah 90%-nya 90% adalah umat. Jadi kita ya itu juga kalau kita cerita umat dan bangsa, kebangsaan dan keumatan saya kira sudah ekivalen ya, sudah hampir sama, bahkan sama insya Allah. Oleh karena itulah produk-produk kebangsaan kita sepanjang yang kita cermati, termasuk dideklar oleh tokoh-tokoh kita, katakanlah Dr. Hidayatul Wahid sebagai Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR saat ini, mendeklarasi nggak ada masalah apa-apa dari sisi kesejarahan, nggak ada apa-apa dari sisi urusan kebangsaan. Oleh karena itulah kita harus paling fasih berbahasa kebangsaan, berbahasa Pancasila, berbahasa Undang-Undang Dasar 45, berbahasa Bhinneka Tunggal Ika, berbahasa NKRI. Ya, kata seorang tokoh katanya PKS itu nasionalismenya sangat kuat, tapi di dokumen-dokumennya kurang membubuhkan kalimat-kalimat nasionalisme, menuliskan kalimat nasionalisme dan kebangsaan. Di sebelah sana ada sebuah partai, nggak disebut partainya, yang jelas bukan partai Ibu Bupati. Partai Ibu Bupati ya tentu mirip dengan PKS, yang Rahmat Yasin, ketiga kan kakak kelas kita, gitu ya. Kemudian hadirin sekalian, katanya dia di dokumennya penuh dengan narasi kebangsaan, di pidatonya penuh dengan narasi kebangsaan, meskipun di perilakunya jauh dari perilaku kebangsaan dan nasionalisme. Itu kebangsaan dan sekalian. Yang ketiga adalah ya pemahaman kemanusiaan. Kita harus kokoh. Mari kita hadirkan pemahaman kemanusiaan, membela kemanusiaan di negeri ini. Ya kita bela semua unsur-unsur kemanusiaan di muka bumi di negeri ini. Tentu ya kita hidup ini demi kemanusiaan. Ya ukuran terkecil, ukuran paling mikro dari sebuah pembangunan kebangsaan adalah ukuran kemanusiaan.
Jadi kalau ada pembangunan ekonomi dan pembangunan secara umum, maka ada yang pertama hilangnya kemiskinan, yang kedua hilangnya pengangguran, yang ketiga lestarinya alam semesta. Itulah 3 ukuran paling mikro dari sebuah pembangunan yang dijalankan di sebuah negeri, termasuk di negeri Indonesia yang kita cintai ini, di NKRI yang kita cintai ini. Teman-teman sekalian, jadi ukurannya seperti itu. Oleh karena itulah keberpihakan kita pada kemanusiaan, pada kemiskinan, pada pengangguran, untuk menyelesaikan masalah mereka itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semuanya. Ada sekalian, di perda-perda kita ada 26 klaster PMKS. Itulah kemiskinan dan kemiskinan dan kaum duafa yang ada dalam konsep kita. Ada 26 klaster. Nah, mudah-mudahan biasanya di Pemda-Pemda urusan klaster PMKS itu tidak jadi perhatian besar. Beda dengan jalan, beda dengan kesehatan, beda dengan urusan-urusan besar gitu ya. Padahal itu juga urusan besar, yaitu persoalan menyelesaikan klaster-klaster kemanusiaan yang bermasalah atau PMKS itu. Rasulullah bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sungguh kalian diberi kemenangan oleh Allah, diberi kemudahan rezeki oleh Allah karena doa orang-orang lemah. Semakin kita membela orang-orang lemah untuk diberdaya, semakin mengokohkan tujuan bernegara menjadi sangat amat terbuka, sehingga inilah ya, dengan semangat Ramadan, semangat madrasah Ramadaniyah ini, kita ke depan akan melesat menjadi partai dengan kader yang paling banyak, dengan suara yang paling banyak, sehingga biidnillah yang paling tidak mustahil pada tahun 2024 kita menjadi pendengar Rabbal Alamin. Pelopornya adalah Kabupaten Rosario, yaitu Kabupaten Bogor, insya Allah.